Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. La tatluban indal muhaimini manzilah in kunta tatlubu inda nasin manzilah. La tatluban, jangan sekali-kali kamu berharap indal muhaimini, di sisi Allah, manzilah, akan kedudukan yang tinggi. In kunta, jika ada oleh kamu, tatlubu, yaitu menuntut oleh kamu, inda nasin, di sisi manusia, manzila, akan kedudukan. Wallahu a'lam. Kedengaran enggak? Oh enggak. Enggak. Malam hari ini, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita akan menutup pembahasan tentang ikhlas dan bahayanya riya dalam kehidupan seorang hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal-awal materi kita dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari man rama an yasluk tariqal awliya falyahfadhan hadhil wasaya amila. Man rama'an yasluk, siapa orang yang punya kepengenan menempuh jalan yang ditempuh oleh para wali-waliullah supaya hidup penuh bahagia di dunia, supaya hidup penuh bahagia di kubur, dan supaya hidup penuh bahagia di akhirat, maka hendaklah mengamalkan 9 wasiat yang ada tertuang dalam kitab yang kita pelajari ini. Wa minhal ikhlas, di antaranya orang yang hidupnya pengen bahagia kudu ikhlas dan menjauhi riya. Malam hari ini kajian kita adalah kutipan dari kalamnya gurunya Imam Ghazali, yaitu Syekh Abu Bakar Al-Warraq radhiyallahu ta'ala an. Kata gurunya Imam Ghazali, la tatlubil manzilata indallah wa anta tatlubul manzilata indan nas.
Kata gurunya Imam Ghazali, jangan Anda berharap derajat tinggi di mata Allah sementara Anda masih ada kerinduan, pujian, nilai di mata manusia. Karena itu malam hari ini saudara, kita mau mengaji penutup daripada pembahasan bahaya riya dalam hidup dan kehidupan seorang hamba yang pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Zainuddin, la tatluban, la tatluban, nggak bisa, itunya aja, matiin dah. La tatluban indal muhaimini manzila in kunta tatlubu inda nasin manzilah. Janganlah Anda berharap, janganlah Anda punya kepengenan mendapatkan derajat tinggi di mata Allah. Jangan sampai terlintas pengen ditinggikan derajatnya oleh Allah bila masih ada muatan dalam ibadah yang dikerjakan, dalam sedekah yang diberikan, dalam Al-Quran yang dibaca, masih ada muatan-muatan kerinduan penilaian di mata orang-orang. Selama masih ada kerinduan di hati tentang penilaian orang, selama masih ada kerinduan di hati tentang muatan-muatan ketidaklempengan hati dalam beribadah, selama itu sulit untuk ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara, orang yang pengen tinggi derajatnya harus dibuang di hatinya kerinduan penilaian orang, ketakutan dicela orang. Terserah orang, dia mau nyela, dia punya mulut, yang penting enggak mukul kita. Terserah orang mau nilai apa tentang kita, ora urus. Yang penting kita berdiri di rel-rel ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena itu Allah jelaskan di dalam Al-Quran betapa nikmat surga yang luar biasa itu. Begitu banyak kenikmatan dan keenakan surgawi. Untuk siapa itu surga dicipta? Ketika ada orang bertanya, Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada
Kata Allah, itu negeri akhirat surgawi. Kami telah buat dan kami sediakan surga itu untuk mereka yang di dunia tidak ada kerinduan pengen ditinggikan orang dan tidak berbuat kerusakan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara, kita penting untuk mengikhlaskan tujuan, untuk memurnikan tujuan. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita enggak bisa, kita nyontoh kepada mereka yang sudah bisa, supaya kita ada di barisannya. Wa kunu ma'as shadiqin, bukan wa kunu minas shadiqin. Jadilah kamu orang yang siddiq. Ndak bisa, jangan menyerah. Jadilah kamu orang yang bersama dengan orang-orang yang jujur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dituntut oleh manusia di jagat raya ini, yang terbesar, yang membuat orang gontok-gontokan satu dengan yang lain. Kadang organisasinya sama tapi pecah. Begitulah. Kenapa? Karena ada dua, yaitu kerinduan pada kepangkatan, kerinduan pada harta benda. Bila di hati isinya kerinduan pada jabatan, bila di hati isinya kerinduan ama harta benda yang berlebih, hubbud dunya, maka itu bakal mendatangkan malapetaka besar dalam kehidupan anak manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin sejati yang memiliki rahmah besar kepada umatnya yang beriman, bil mu'minina raufur rahim, maka Nabi kasih pemberitaan apa yang menyebabkan orang menjadi terjatuh di dunia ini. Yang tadinya tinggi derajatnya menjadi rendah, yang tadinya banyak dia punya harta jadi habis. Begitu seterusnya, kata Nabi dalam hadisnya, madhibani doriyani ursila ila zaribati ghanamin bi aksara ifsadan min hubbil mal wal jah fi dinil mar'il muslim. Kata Nabi, tidaklah dua ekor serigala yang buas, tidaklah dua ekor macan yang buas, ja'iani yang lapar. Udah lapar, buas. Tidaklah dua ekor serigala yang buas, yang lapar dilepas pada gerombolan kambing yang sedang makan rumput di padang. Tidaklah berbahaya ketimbang lebih berbahayanya daripada sifat serigala amat mencintai jabatan dan sifat serigala amat rakus ama harta benda pada jiwa seorang hamba yang muslim.
yang membuat orang gontok-gontokan, yang membuat orang demen menfitnah, demen menjelek-jelekkan, yang membuat orang hidupnya tidak bahagia adalah dua perkara yang menjerumuskan dia menjadi orang yang riya, yang tidak bisa menghantarkan dia menjadi orang yang ikhlas. Ada dua penyakit besar. Yang pertama namanya hubbul jah, amat sangat menyukai kedudukan, amat sangat menyukai kepangkatan. Bagaimana bila melekat dalam hati bisa kayak Fir'aun, ana rabbukumul a'la, wahai bangsa Mesir, aku Tuhanmu yang tinggi, kau sembah aku, kata Fir'aun. Kenapa? Karena dia amat sangat menyukai jabatan. Kagak mau turun tuh Fir'aun, padahal udah waktunya diganti. Itu Fir'aun ke-22, Ramses 22, namanya Walid bin Mus'ab, ngaku jadi Tuhan. Kenapa? Amat sangat menyukai jabatan. Jadi rusak tatanan kehidupan kerajaan di Mesir saat itu, porak-poranda, berlaku selagu-lagunya. Antara hakim dan preman gak ada beda. Zaman dulu Fir'aun tuh begitu. Padahal itu Fir'aun ke-22, Fir'aunnya zaman Nabi Musa, namanya Walid bin Mus'ab. Hendak mau berhenti, padahal udah 2 periode dia, pengen terus aja. Di cerita Fir'aun saya. Jadi saudara jangan kemana-mana. Jadi saya nggak terus ini nerangin ya. Begitu. Ujungnya apa? Fir'aun mati juga di laut Bahrul Qulzum, laut Mediterania, begitu ya, antara Mesir, Iskandaria dan Palestina. Mati. Yang amat sangat menyukai jabatan mati juga. Bagaimana Qarun? Qarun itu umat Nabi Musa, orang paling susahnya orang. Qarun mepetin kiai namanya Musa alaihi salam. Lah kiai lagi susah. Qarun terus saja ama kiai ngikut tuh Qarun, Kiai Musa alaihi salam. Maka kemudian itu lama-lama ngintip orang mau dibagi amalan, dia kagak pernah. Akhirnya dia udah pegel juga jadi orang susah. Yai, ajarinlah wiridan biar saya banyak duit. Saya pengen punya peternakan rezeki. Qarun zaman susah dibagi sama Kiai Musa bin Imran, Musa alaihissalam, kasih amalan. Usahanya melejit, mulai enggak datang-datang ke majelis. Biasa begitu, karena usahanya maju.
Begitu. Apa yang masih ngaji-ngaji nungguin ini masih susah ya? Rada curiga saya ini. Jadi dia susah Korun tuh, ampe minta dibagi amalan sama Nabi Musa. Guru bagi amalan lah biar usaha saya maju luar biasa. Nggak datang aja. Run, ya Korun, mana aja sibuk guru. Begitu. Ingat, sebagai muslim kudu zakat 25%. Nabi Musa emang 25% ajarannya. Kalau untung 100 juta, 25 juta harus buat agama. Zaman Nabi Musa begitu aturan, 25%. Siap? Begitu. Makin maju usahanya, makin jarang ketemu. Asetnya miliaran, mulai mikir 1.250 juta. Kayaknya buat beli kontrakan mau di belakang Jati Indah, dapat itu kayaknya barang 30 meteran. Begitu. Korun udah mulai berhitung zakat yang wajib dikeluarkan 25%, karena memang syariat Nabi Musa. Udah nggak mau zakat. Enak banget. Itu kiai malakin sama gue, kiai kurang ajar, capek kagak, coba. Padahal dia minta doa, minta amalan. Udah begitu bagi kagak, kiai dicelak lagi. Kurang ajar nggak Korun tuh. Gitu. Untung bukan kita kiainya, Musa ini. Kan begitu. Kalau kita bisa disamperin yang kayak gini nih. Begitu. Kagak mau zakat. Aset makin banyak. Makin sayang sama harta. Hubbud dunya. Apa itu hubbud dunya? Otaknya isinya duit. Mau berbagi susah. Susah kalau berbagi, nggak mau. Maka Nabi Musa akhirnya kesal dengan Korun. Ini bahaya ini. Kalau didiemin, maka Nabi Musa minta sama Allah, khud ya Rabb, amblesin ke bumi itu si Korun. Maka kemudian mendem, dia punya kaki sampai mata kaki. Korun masih belum nyerah. Kata Nabi Musa, terusin ya Rabb, sampai dengkul mendem. Hartanya ikut mendem juga, mobil sampai bannya mendem, semuanya. Khud ya Rabb, terusin ya Rabb, mendemin, mendem sampai pinggang. Ampun Musa, ampun Musa. Nabi Musa nggak mau bergeming. Terusin ya Rabb, sampai leher, mendem. Hartanya mendem, mobil udah tinggal sepion dong, mendem semuanya. Khud ya Rabb, mendem sampai rambut. Rambut masih kelihatan, muka udah nggak ada. Khud ya Rabb, mendem terus, mendem seluruh harta, emasnya, perak, semuanya, perhiasan, duit, mendem ke bumi. Hartanya banyak, enggak berfaedah juga. Hubbud dunya, mendem.
sampai menjadi peribahasa kalau orang gali sumur nyari harta karun. Emang Korun ke Jatinda begini kan di Mesir itu peribahasa doang. Kasusnya di Mesir, tidaklah dua serigala buas lapar dilepas di gerombolan kambing enggak berbahaya seberbahayanya hubbud dunya dan hubbul jah pada jiwa seorang manusia muslim. Begitu kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal paling banter orang hidup berapa sih? Nggak adalah duit yang mau dibawa ke kubur, kagak ada muanya. Maka ndak usah kita pakai sikat sikut, fitnah sini fitnah situ yang kagak-kagak, bikin jadi puyeng aja sama orang banyak. Ndak usah, karena itu dari riya muncul sifat kemunafikan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain menyatakan hubbul jah wal mal yunbitanin nifaqa fil qalbi. Amat sangat menyukai harta, otaknya duit mulu, obrolan di mana tempat duit aja yang diobrolin, enggak di masjid, enggak di mana, kadang yang diobrolin duit orang. Begitu, digaji juga kagak, ngitungin mulu duit orang. Itu akan menumbuhkan sifat munafik di dalam jiwa seorang anak manusia muslim. Akhirnya jadi sikut-sikutan, biasa aja. Jangan takut kita rakyatnya enggak sejahtera dengan kita berhenti jadi wali kota, dengan kita berhenti jadi gubernur, jangan kita berhenti jadi presiden, jadi apa aja, RT RW, tetap aja berjalan kitanya doang. Andai kita jadi wali kota, habis masa jabatannya, ini yang habis kita, adapun bakal diganti orang lain. Enggak usah bertahan. Mau ngapa kita, mau nyari apa, pertanggungjawabannya juga berat. Maka ya sudah, kalau udah habis masa jabatannya sudah, begitu, ikuti aja aturan yang ada. Begitu. Kalaulah kita ngotot, akhirnya kita menfitnah sana, menfitnah sini demi kekuasaan yang ada. Akhirnya kita sikut sana, sikut sini demi harta yang ada. Buat apa? Enggak ada faedahnya hidup. Jadi puyeng. Maka jangan berharap derajatnya tinggi orang yang masih ada kerinduan di hatinya, ingin mendapatkan pujian orang. Kalau pengenlah kita punya harta, miliki dulu sifat qanaah. Miliki sifat qanaah, rasa puas dengan apa yang Tuhan beri. Syukurilah. Dengan duit yang sedikit nikmati dulu, enggak apa-apa. Dulu duit banyak, enggak kuat ke masjid, ke majelis taklim. Pas sekarang dagang udah mulai menurun, mau ngaji, itu nikmat juga dari Allah. Enggak usah dikeluhin. Mungkin yang ngaji ini kalau duitnya miliaran ini malam masih ada di Bali, masih ada di puncak liburan Agustusan di Singapura, di KL, begitu. Di mana untung kita duitnya dikit, daripada di rumah diomelin bini mulu pusing, mendingan ngaji. Saya rada curiga sama yang nyengir-nyengir ini, curiga. Syukuri apa yang ada, begitu, biar enak.
Begitu, al-qanaatu kanzun la yafna. Kata Nabi, qanaah itu adalah ATM yang tidak berseri, kekayaan yang tidak pernah ada habisnya. Kalau kita punya qanaah, jalanin aja hidup, nggak usah ngoyo jadi muslim. Bukan nggak boleh kita punya duit, bukan. Ikhtiar perlu, ngoyo nggak boleh. Pala jadi kaki, kaki jadi pala, nggak keburu zuhur, asar, maghrib, bisa subuh, mau ngapain? Hidup. Apa yang mau dicari? Pandailah memanage waktunya, kerja, waktunya ngaji, waktunya mancing. Semuanya ada waktunya. Jangan kita jadi susah. Nikmati. Duit banyak, beli daging. Pasar Bayoran banyak daging, bata putih, beli daging sapi. Duit banyak. Sekarang duit dikit 20.000, daging jangan mundur. Bentuknya roiko, rasa daging sapi, daging juga yang udah dibungkus rapi. Nikmati ya, roiko, rasa daging sapi. Hidup enak, jangan dibikin susah. Boleh tanya saudara, saya punya bini, tanya ya, bener nggak saya pernah ngomong begini? Rumah masakan dulu di belakang ikut ibu mertua, nggak boleh pergi, bagus juga sih waktu itu belakang, tapi tetap masih ada di atas, nggak banjir juga, nggak walaupun belakang nggak ngalamin banjir. Begitu kata saya punya istri, ya kayak orang-orang lah minggu tuh ngapain? Ya sesekali makan di luar, makan di rumah mulu. Oh, pengen makan di luar? Iya kayak orang-orang. Baik, saya bawa tikar dari dalam tuh, taruh depan tuh, depan. Mau ngapain? Katanya pengen makan di luar rumah. Ini luar rumah, bukan di restoran. Aduh, kuncinya sehat. Biar kata di restoran kalau sakit mau nggak enak, kuncinya jiwa tenang. Biar kata di restoran kalau tengkar mau laki bini pahit. Udah di rumah aja sama aja. Yang penting sehat, enak, sama. Begitu, sama. Begitu. Dia bilang lagi satu saat, nggak berani lagi. Pengen makan di luar rumah, pasti bakal dibawain tikar lagi sama saya. Itu begitu, tanya aja. Pengen jalan-jalan ke puncak, mau ngapain? Jalan-jalan ke puncak. Ya kayak orang-orang biar bahagia. Tuh yang jalan-jalan ke puncak, tuh belum bahagia. Dia nyari bahagia. Ente belum bahagia, udah ya udah mah. Mau ngapain? Kalau udah bahagia itu yang belum bahagia. Begitu, sampai kayak begitu. Begitu. Lihat teman-teman kita yang bawa joran tuh. Ngapa? Belum bahagia. Maka dia nyari bahagia. Kan nggak kemana-mana di Parani. Kan nggak kemana-mana di situ. Dia duduk aja di situ. Sampai sore nggak dapat, ujungnya mau beli, takut domelin bini. Beli aja ujungnya. Kalau beli kan mendingan pagi aja, habis itu tidur di rumah, kan begitu ya. Jadi kebahagiaan tuh di jiwa yang dekat dengan Allah, begitu. Maka tuntutlah kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Jangan pengen dipuji manusia. Bagaimana orang yang namanya Uwais Al-Qarani,
seorang tabi'in besar dari Yaman. Orang miskin, dia bingung mau menikah, tinggal ibu doang, yatim. Dia kerja menggembala kambing. Duitnya dibagi 3 gaji bulanannya, 1/3 buat dirinya, 1/3 buat emaknya, 1/3 disedekahkan. Kata emaknya, wes sono mondok di Madinah, pergi ke Madinah mondok, mumpung masih Kanjeng Rasul yang ngajar, mumpung Rasulullah masih hidup, jangan nurusin emak, insya Allah emak masih bisa jalan walaupun pakai tongkat buat wudhu, buat tahajud, jangan takut. Lu pergi aja sono ke Madinah, ngaji sama Nabi. Kalau ngaji langsung sama Nabi, jadi sahabat, murid langsungnya Rasulullah. Biar kau selaman langsung sama Nabi. Uwais kemudian berjalan. Barulah 500 meter mikir, kalau saya ke Madinah, saya nurut sama ibu, bakti sama ibu. Saya pergi ke Madinah, tapi saya tidak nurut sama Nabi. Ibu siapa kalau sakit lagi yang beli obat? Kalau mau tahajud wudhu, siapa yang nimbain air? Kalau mau makan, siapa yang masakin? Saya kayaknya enggak ngikut ajaran Nabi. Kalaulah saya ke Madinah, balik lagi, enggak jadi. Kenapa wes enggak jadi? Saya memilih mengamalkan ajaran Nabi daripada sebatas ketemu Nabi doang, mak. Ngurus sama aja, enggak apa-apa. Andai saya tidak ketemu Nabi, saya masih ketemu murid-murid Nabi, enggak apa-apa. Yang penting emak mau wudhu ada yang nimbain, mau masak, mau makan ada yang masakin, masuk angin ada yang ngeroin. Enggak, saya ngurus sama aja. Jauh Yaman dari Madinah, ribuan kilometer, tapi suara itu didengar dari Madinah. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, inna min ummati rajulan huwa masyhurun fis sama masturun fil ardi yud'a aziman fi malakutis sama. Ada orang yang di bumi kagak terkenal, ada hajatan gak diundang, datang kagak disapa, tapi di langit terkenal. Semua warga langit mengeluh-elukan dia. Terkenal di langit, tapi di bumi tidak terkenal. Kala itu ada Sayyidina Ali masih hidup, ya ada Sayyidina Umar ikut datang di majelis Nabi, Abu Hurairah juga ada, dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Kata Abu Hurairah, Nabi terangin siapa itu orang yang hebat, di mana dan
Dia namanya Uwais. Uwais dari mana? Dari Yaman. Kabilah apa? Kabilah Qoron. Uwais al-Qarani. Enggak terkenal, tapi di langit luar biasa dipuji-puji. Terangin orangnya kayak apa? Dia punya dagu cukup panjang, kurang terawat karena mikirin ibunya. Kerjaannya menggembala kambing, ngerawat ibunya. Terangin ciri-cirinya, sampai kata Nabi Umar, Ali, Nabi tahu yang bakal ketemu bukan Abu Hurairah yang nanya cirinya, tapi Umar sama Ali. Umar, Ali, bila kau ketemu sama Uwais, bilang sama dia, salam dari Rasulullah untuk dia. Sampaikan nama dia, Rasulullah redha sama perbuatannya. Rasulullah bangga sama perbuatannya, dan kau jangan enggak minta didoain sama dia. Begitulah, enggak terkenal di bumi. Rasulullah enggak ketemu, dia di Yaman, Rasul di Madinah. Tapi ada sambungan cahaya bila dia mengikuti ajaran-ajaran Rasul. Terkenal panjang bagaimana ketemunya Umar dan Ali 10 tahun lebih, hampir 13 tahun. Dari Nabi ngomong dicari tuh Uwais sama Umar, enggak ketemu. Tapi saya enggak mau panjangkan cerita itu. Saya mau nyimpulin bahwa bila kita ada pengen punya kedudukan yang tinggi di mata Allah, maka buang rasa rindu sama segalanya, pautkan hati sama Allah. Jangan diisi hati dengan makhluk. Capek, stres hidup. Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku mendampingi orang yang hatinya patah, hancur, remuk, pengen dekat denganku. Biarkan orang berkomentar apa urusannya. Yang penting punya kedudukan yang tinggi. Maka kata para ulama, Sayyidut Tabi'in Uwais al-Qarani, rajanya tabi'in, paling top markotopnya tabi'in adalah Uwais al-Qarani. Tidak pernah memandang Rasulullah, tapi Rasul tahu umatnya yang mau ngamalin ajarannya, tahu walaupun enggak jumpa sama Rasulullah. Itulah hebatnya Nabi. Meninggal pada akhirnya Uwais al-Qarani di Azerbaijan. Moga Allah kasih rezeki luas sama kita. Kita bisa berziarah ke Azerbaijan. Kita ceramahkan ini di depan makamnya Sayyidina Uwais al-Qarani. Doain juga saya biar ya di Maulid lah saya bisa ziarah ini ke Mesir. Bagaimanapun kita berupaya, tekad mau kuat agar supaya bisa ziarah ke Sayyidatuna Nafisah, Sayyidatuna Zainab, cucunya Rasulullah, Sayyidina Husain, Imam Syafi'i, Ahmad al-Badawi, Ahmad Rifai, yang kita selalu baca pada penutupan taklim, Allahu ya Allahu ya Allahu, itu namanya ada semuanya. Dan mereka banyak makamnya di Mesir.
begitu mengakses cahaya dari aulia-aulia Allah besar. Di Mesir ada 10.000 sahabat Nabi makamnya di Mesir, benua Afrika. Saudara sekalian, jangan kita berharap derajat tinggi bila kita masih ada kerinduan pengen dipuji orang. Ikhlaskan hati dalam hal apa saja. Biarkan kita harus jalan pada rel yang diatur oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebab enggak ketemu. Bila kita nanam rumput pengen tumbuh padi, enggak ada. Tapi yakini kalau kita pengen nanam padi, fa insyaallah rumput tumbuh. Pautkan hati kerinduan pengen dekat sama Allah. Urusan dihormati, entar dapat. Enggak usah kita pengen dihormati orang. Yang penting kita nurut sama Allah, entar kita dihormati. Kalau saudara yang ngaji, dari aurat yang dibaca, apa salawat sallallahu ala Muhammad, apa dalailul khairat, apa ratibul haddad, atau Al-Quran biar kata sa'ain, atau yang lainnya dari aurat majelis saudara amalin. Kemudian saudara ditunjuk oleh orang, yang penting jangan minta, terima saja. Disuruh mimpin tahlil, mimpin aja. Suruh baca ratib, baca aja. Minta mau jangan. Tapi kalau disuruh jangan nolak, jangan mundur, jalanin. Begitulah adab-adab kaum salihin yang perlu kita ikuti. Maju aja, enggak apa-apa. Orang kata-katain, ada kelasnya masing-masing, enggak perlu takut. Zikir-zikir aja, tahlil dibaca aja, ampe nempel, ampe apal. Niatnya buat dekat dengan Allah. Kirim doa buat orang tua, terus saja. Jangan saudara bilang, ini udah saya apal tahlilan, belum ada yang undang-undang tahlilan. Gitu. Enggak usah. Pengen kayak begitu-begitu, enggak usah. Enggak usah. Tiba waktunya ada. Kalau disuruh enggak usah mundur. Maju aja. Saya disuruh khutbah, maju aja. Enggak usah. Percaya pertolongan Allah ada di situ. Disuruh minta mah jangan. Begitu. Dan begitu Muallim Syafi'i Adzami juga pesan kepada kami, pada saya sih khususnya. Begitu. Jalanin aja apa adanya. Biar deket aja sama Allah. Urusan mentara Allah. Kalau Allah udah punya mau, nanti la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita. Kagak ada yang bisa ngalang-ngalangin kalau Allah sudah mau. Enggak bisa Allah beri walaupun orang dorong-dorong. Sebab segalanya al-mu'ti wal mani' huwa Allah. Yang ngasih tinggi derajat, mau tidak ngasih tinggi derajat adalah Allah. Maka pautkan hati sama Allah. Pengen kaya, Allah kaya. Gedor aja pintu Allah, malamnya jangan ngorok, melek.
Jangan melek doang, puter ya. Apa kayak nggak bisa diputer. Yang penting berzikir apa kayak sebisa kita. Bisanya ya Allah, ya udah itu yang kita bisa. Yang penting seorang hamba Allah jangan ada di hatinya kerinduan pengen dinilai manusia, tapi pengenlah dinilai oleh Allah. Disitulah keikhlasan, dan itu yang paling penting. Belajarlah kita supaya ikhlas, berbagi dari mulai yang terkecil, seperak kita nggak mampu 1.000, 100 perak, istiqomahin di rumah, taruh di kaleng. Namanya mancing kemurahan Allah. 100 perak, nggak usah gede, entah buat apa, buat siapa aja. Ada pengamen, kasih. Tukang mabok dia datang ke rumah ngamen, kasih. Tusuddiqa li ghaniyin, tusuddiqa li zaniyatin. Itu Rasulullah sedekah sama perempuan pelacur. Itu Rasulullah sedekah sama maling. Itu Rasulullah sedekah sama orang kaya. Dia tidak tahu kenapa perempuan itu sampai melacur. Enggak ada yang open nama dia. Dia janda, anaknya banyak, yatim. Enggak ada yang ngurusin. Muharram, nyantun yatim. Emaknya enggak ada yang ngelirik. Enggak ada. Pengen nyantunin emaknya. Akhirnya jual diri dia. Dikasih, lu berhenti dagang. Itu begitu penyebabnya kenapa pelacur disedekain. Kenapa maling disedekain? Dia kagak ngerti. Mau ngasih makan anak nggak ada, minjem nggak ada yang ngasih, nyolong. Bisa jadi penyebabnya begitu. Orang kaya dididik, kasih. Jangan nggak kasih, ya dia kaya pelit, jangan kasih biar yang ngerti. Bagi daging kurban, bakal nanya. Begitu, saya nggak usah. Begitu, kasih aja yang lain. Emang apa? Saya udah kaya kagak ngurban. Gitu. Ini maka gua kasih ini biar lu ngurban. Oh ada ajarannya, ya ada ngurban. Begitu. Lagi kurban murah. Ajaran Islam nggak ada yang mahal. Mana ada Islam tuh mahal, murah. Coba aja bandingin kambing lah, kurban yang rendah kambing, sapi unta berat dah kambing. Kambing sama Samsung S7 mahal mana kira-kira? Tuh mahal Samsung. HP punya 3, 4. Tiap tahun ngantri daging kurban mulu ngantri. Ada nggak kayak begitu? Yang mana orangnya? Apa? Mau ngapain? Begitu. Haji murah. Haji 25 juta, mahal 35 lah dengan pelunasan. Ama mobil Avanza mahal mana? Hah? Mobil. Tuh mobil di garasinya punya 2, punya 3. Kontrakan di mana-mana. Pergi ke puncak, foto lagi ada di Bali, foto lagi ada di mana, Anyer. Tapi ke Mekah nggak nyampe. Padahal murah. Apa yang mau dicari? Latih jiwa kita dari 1.000 perak, nggak kuat 500 perak, nggak kuat seperak. Belajar kita, bikin program diri di keluarga. Ayo kita bikin 1.000 rupiah per hari kita. Buat siapa-siapa aja, ngelatih diri biar dikasih kaya sama Allah. Begitu, kaya. Jadi sumur yang nggak dipakai-pakai, airnya keruh dan nggak banyak.
Sumur yang dipakai terus orang sedunia nggak bakalan habis tuh sumur Zam-Zam. Harta begitu. Kenapa air terjun? Air terjun itu apa ya? Air terjun itu bahasa Betawinya curug. Curug. Ada curug Pangeran, ada curug ngumpet. Ngumpet di pojok kali. Curug. Macam-macam tuh curug. Air terjun. Kenapa bening? Karena ngalir airnya. Coba kalau diam, butek dia. Duit begitu. Kalau pengen duitnya bening, maka ngalir. Sebab kata teman kita, hidup itu ada dua. Ada merdeka, ada penjajahan. Kalau ada orang di dompetnya barisnya Soekarno-Hatta, Soekarno-Hatta baris, nih udah merdeka. Tapi kalau yang masih baris Patimura mulu, kayaknya masih belum merdeka. Patimura zaman penjajahan. Begitu. Begitu. Maka biar ngalir, latihan. Begitu. Dari yang kecil-kecil, biar hilang dari hati hubbul mal atau hubbud dunia. Jangan sampai salah. Hubbud dunia tuh bukan kagak punya duit, bukan. Itu gara-gara begitu akhirnya kita salah. Enggak punya duit itu bukan hubbud dunia, namanya kere. Namanya apa? Kere namanya, bukan hubbud dunia, bukan. Apa itu hubbud dunia? Artinya isinya duit, bukan Allah, bukan Rasulullah. Itu namanya hubbud dunia, bukan orang yang punya duit, bukan. Jadi hubbud dunia itu orang yang hatinya isinya dunia, otaknya duit. Begitu. Namanya hubbud dunia. Walaupun kita tuh yang kita punya 10.000 perak di dompet dengan sendal swallow udah dijepit pakai peniti bawahnya, tahu nggak tuh? Bawahnya tuh dicolok pakai peniti, udah putus ininya nih, begitu. Emang ngalamin? Wah, mantan orang susah itu kalau udah ngalamin begitu. Itu begitu, punyanya swallow butut udah lepas diganjel peniti. Dia sholat dohor di masjid, Allahu Akbar, sendal gue hilang gak ya? Itu namanya hubbud dunia. Walaupun hartanya swallow doang, tuh begitu. Saudara punya Mercy, sholat tenang, namanya saudara zuhud. Tuh begitu. Udah kelewat kajiannya di awal-awal. Wazhad wadha faqdu alaqati qalbika bil mali la faqdun lahu taku aqalah. Zuhud itu tidak naro dunia dalam hati, bukan kagak punya apa-apa. Kalau nggak punya apa-apa namanya miskin papa, bahasa kampungnya kere. Zuhud itu punya segalanya tapi tidak dibanggain segalanya. Yang dibanggain Allah, Allah aja. Itu namanya zuhud. Maka Nabi Sulaiman hartanya banyak, jin
karyawannya. Duit abrek-abrekan. Kunci lemari duitnya 100 kontainer kagak keangkut. Kunci lemari, yang lemari isinya duit semua, 100 kontainer, bukan duitnya, kuncinya doang. Kaya apa miskin? Digelari oleh agama. Rasulullah SAW sampaikan, Sulaiman Sayyiduz Zahidi, Nabi Sulaiman rajanya orang zuhud, kaya, zuhud. Kekayaannya enggak membuat jauh dari Allah, malah buat dekat sama Allah. Bahkan Allah angkat jadi Rasul. Kenapa? Karena hatinya isinya Allah. Tidak demen tuh sama begini begitu. Hatinya Allah. Tuh namanya Sulaiman duitnya banyak tuh. Namanya zuhud. Kalau kita baju compang-camping, dekil kumel, ini namanya sufi, sulit finansial namanya. Bukan zuhud. Begitu, bukan. Bukan. Ada kiai di Madura namanya Syekh Abdul Fattah. 2 kali kami ketemu. Kadang-kadang datang ke Jakarta, marahin murid dari Madura, muridnya. Ada muridnya ngeluh, guru datang, aduh Pak Yai lagi susah dagangan ini. Faham Kiai, datang lagi guru ke rumah gua, begitu. Guru paham, kata Yai Abdul Fattah muridku, gua datang bukan mau minta sumbangan, bukan. Cuman kenapa kamu tidak nongol-nongol setiap pengajian keliling Madura bulanan? Di mana? Bukan mau minta duit. Dia balik ke mobil, buka, bawa koper, $dolar muanya, isinya banyak betul. Anak datang bukan mau minta duit. Jangan takut, jangan takut, begitu. Jangan takut. Banyak dolarnya, zuhud, dolarnya banyak. Kalau kita orang mau kayak gua nih zuhud, bukan zuhud, sufi, sulit finansial, maka saudara zikir aja. Karena zuhud tuh bukan pada tampilan fisik, akhlak hati. Ini ngaji tasawuf bukan ngaji fisik, ngaji hati. Hatinya lempeng sama Allah, zuhud. Hatinya sama duit, hubud dunya, walaupun duit mau oragab. Jadi saudara jangan takut. Itu melakinya baca dalail, bininya umpetin lagi, dalailnya umpetin lagi sama bini. Ngapa dalail diumpetin? Saya ngeri kalau lo kaya bang, takut lo kawin lagi. Kagak seirama ini bini yang kayak begini. Pantas dalail udah bertahun-tahun masih susah kita. Ini kayaknya kagak kompak ketakutannya. Begitu, doain biar kompak dikit, biar enggak ngalamin susah. Kalau kita enggak punya duit, kita enggak bisa haji. Walaupun kata gua zuhud, bukan zuhud, fakir, enggak bisa haji, enggak bisa ngorban, enggak bisa apalagi ya, zakat, enggak bisa wakaf, mau enggak punya duit. Kenapa Rasulullah ajarin berbagai ajaran murah rezeki? Karena Rasul rindu
umatnya pengen subur, biar dia bisa zakat, biar dia bisa ziarah ke Rasul, biar dia bisa wakaf kayak orang-orang dulu pada bangun masjid. Ya duitnya banyak. Begitu. Lah kalau kita susah, orang kayak gua nih zuhud tapi tiap tahun ngantri daging kurban mulu. Begitu. Zuhud dari mana? Enggak dibagi sama pengurus, mulai ngomel. Emang dasar pengurus yang sekarang ini emang sentimen sama gue, emang yang kayak begini nih pengurus nih emang lain dia sama gue nih, begitu ujungnya. Ini namanya hubbul mal. Ini menimbulkan kemunafikan, berangkat dari riya, tidak ada keikhlasan, rugi dalam hidup. Maka saudara jangan alergi sama kaya, sama orang kaya jangan musuhan. Udah tahu kita miskin, kita musuhan sama orang kaya, ya tambah belangsak. Udah tahu kita hamba yang gak punya apa-apa, musuhan nama Allah, malam gak bangun, ratib gak dibaca, sholawat enggak, tambah belangsak kita hamba. Jangan musuhan nama Allah yang kaya raya, deketin biar Allah bagi kasih sayangnya. Rasulullah sampai keluar dari masjid, kalau saudara nggak bisa tuh doa bahasa Arab tuh, bahasa ini saja kan, Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba fadlika. Apa sih bahasa abwaba fadlika tuh? Biar gampang, ya Rab, sudah ibadah saya, tolong bukain pintu-pintu rezekimu. Bahasa gampangnya, keluar kaki dari masjid, duit ya Rob, itu yang nyuruh. Fa idza qudiyatis shalat, bila salat udah beres Anda, fantashiru fil ardi, ente keluar dari masjid, sono nyari ngapain? Wabtagu min fadlillah, cari rezeki. Allah yang nyuruh. Jangan takut. Mau dagang-dagang silakan, mau kerja kantoran silakan. Tapi kalau pengen dagang laku nggak laku habis, dagang es, emang nggak laku juga habis. Kalau pengen habis alasannya begitu. Kalau kelihatannya pengen seneng dilihat orang, ya dagang abu gosok, nggak laku juga tetap pakai. Kata orang nih bahagia banget, tepuk tangan mulu. Ya kan, tapi kita terserah kita. Bagaimana dah? Hidup nikmat, hati pautin sama Allah. Saya mau paling ngajak baca sholawat, paling itu, nggak ada lagi lah kita. Mau apa lagi? Biar kita disejajarkan nama malaikat. Nggak ada pangkat yang tinggi selain pangkat malaikat. Dekat sama Allah. Kalau kita pengen sejajar sama malaikat, nggak ada lagi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Kalau pengen sejajar, sholawat, enak hidupnya. Banyak baca sholawat sama Nabi. Jangan enggak. Rugi kalau enggak baca sholawat, rugi. Banyak problem, banyak masalah. Baca sholawat biar enggak puyeng hidup kita. Baca sholawat, nanti dari sholawat terbimbing, pelan-pelan bisa zuhud kalau kaya, pelan-pelan bisa qanaah kalau miskin. Begitu, pelan-pelan bisa ikhlas, pelan-pelan kita bisa tawakal, macam-macam. Macam-macam. Singkatnya, milikilah keikhlasan, sebab ikhlas adalah kunci ketinggian derajat.
Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Segini kita baca Fatihah dulu. Ada infak gigi 2000 atas nama Masjid Jami Al Istiqomah dari jamaah